Rudal petir V101 bukan proyek yang muncul tiba-tiba. Ia lahir dari kebutuhan Indonesia untuk membangun kemandirian alutsista, khususnya dalam menghadapi embargo militer dan ketergantungan tinggi pada negara asing. PT Sari Bahari, perusahaan yang berbasis di Malang, menjadi pelaksana utama dari proyek ini. Dengan dukungan Kementerian Pertahanan RI, mereka mulai mengembangkan prototipe rudal jelajah jarak menengah dengan spesifikasi mengesankan. Panjang kurang lebih 3 meter, berat kurang lebih 300 kg, kecepatan subsonik, jangkauan kurang lebih 100 km, panduan GPS dan navigasi inersial, payload hulu ledak konvensional. Tujuannya jelas, menciptakan rudal yang bisa meluncur dari darat, udara, atau kapal dan mengenai sasaran secara presisi. Teknologi Daidance-nya digadang-gadang setara dengan rudal buatan negara besar. Tapi semua berubah setelah fase pengujian. Ketika diuji pertama kali, hasilnya cukup menjanjikan. Namun, anggaran terbatas, prioritas militer yang berubah, dan tekanan geopolitik membuat proyek ini bergeser dari jalur. Bukan lagi dikembangkan untuk menjadi senjata aktif, petir V101 dialihkan menjadi target drone, alat bantu latihan bagi sistem pertahanan udara seperti rudal QW3 dan Sky Shield milik TNI. Banyak pihak menyayangkan langkah ini. Kenapa rudal sebagus ini hanya jadi sasaran tembak? Namun, sumber-sumber internal menyebut ada alasan strategis di balik semua itu. Indonesia tidak ingin proyek ini terlalu menonjol di mata dunia. Jika negara lain tahu Indonesia bisa memproduksi rudal setara Tomahawk, bisa jadi tekanan dan embargo akan datang lagi. Maka digunakanlah strategi kekuatan diam, mengembangkan secara rahasia, sambil tetap menunjukkan bahwa Indonesia hanya berlatih. Faktanya, petir V101 dalam wujudnya sebagai drone target telah memberikan kontribusi besar untuk uji tembak rudal-rudal pertahanan kita. Bahkan, beberapa pihak percaya bahwa versi baru dari rudal ini, dengan nama yang berbeda, sedang dikembangkan diam-diam untuk fungsi militer yang sesungguhnya. Jika benar, maka Indonesia sedang memainkan permainan catur yang sangat halus di arena global. Bayangkan sebuah rudal canggih meluncur di langit biru, melesat dengan kecepatan tinggi, membelah udara seperti kilat. Bukan buatan Amerika, bukan buatan Rusia, bukan pula buatan Cina. Ini adalah buatan Indonesia. Mungkin kamu pernah mendengar tentang rudal Tomahawk milik Amerika Serikat atau kaliber milik Rusia. Tapi, bagaimana jika Indonesia, negara di tengah-tengah Asia Tenggara ini, diam-diam mengembangkan rudal strategi sendiri? Itulah yang terjadi saat Badan Litbang Kementerian Pertahanan RI dan PT Sari Bahari, sebuah perusahaan swasta asal Malang, Jawa Timur, meluncurkan sesuatu yang mengejutkan dunia militer. Petir V101. Tidak banyak yang tahu bahwa rudal ini bukan proyek baru. Justru sebaliknya, sudah dikembangkan sejak tahun 2000-an awal. Nama petir sendiri mengandung makna kuat, cepat, menghantam, dan mematikan. Dalam sejarahnya, rudal ini dirancang sebagai solusi pertahanan mandiri, mengurangi ketergantungan pada produk impor. Dan yang membuat semuanya lebih membanggakan, proyek ini dikerjakan oleh insinyur-insinyur lokal, bukan tenaga asing. Namun, ada fakta mencengangkan di balik pengembangannya. Petir V101 ternyata sempat dirancang sebagai rudal serang presisi tinggi, mirip dengan Tomahawk, dengan kemampuan jelajah lebih dari 100 km. Visi awalnya untuk menyerang sasaran darat maupun laut dengan akurasi tinggi, membawa Indonesia ke dalam klub elit negara yang mampu memproduksi rudal cerdas secara mandiri. Tapi, seperti banyak proyek militer ambisius di negara berkembang, realita berbicara lain. Bukannya jadi senjata pemukul strategis, petir V101 akhirnya digunakan sebagai target drone, alias sasaran tembak untuk latihan sistem pertahanan udara. Sebuah perubahan fungsi yang bikin banyak orang bertanya-tanya. Apakah ini kemunduran? Atau justru strategi diam-diam Indonesia agar tidak menarik perhatian dunia? Jawabannya tak sesederhana itu. Kita akan telusuri lebih dalam sejarahnya, teknologinya,
hingga spekulasi peran rahasianya dalam pertahanan Indonesia saat ini. Satu hal yang pasti, petir V101 bukan rudal biasa. Ia adalah simbol perjuangan, tekad, dan mungkin strategi tersembunyi bangsa ini dalam membangun kekuatan senyapnya. Dalam dunia geopolitik dan pertahanan, tidak semua kekuatan harus diumbar. Kadang, kekuatan terbesar justru disimpan dalam diam. Petir V101 adalah contoh nyata dari itu. Ia bukan hanya rudal. Ia adalah simbol tekad bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri. Meski kini perannya sebagai target drone tampak biasa saja, tapi esensi di baliknya luar biasa. Indonesia sudah membuktikan bahwa anak bangsanya mampu merancang, membuat, dan menguji rudal buatan sendiri. Mungkin saat ini petir belum menghantam sasaran lawan, tapi saat waktunya tiba, bisa jadi dengan nama baru, wajah baru, dan fungsi baru, rudal ini akan menegaskan bahwa Indonesia tidak lagi bisa dianggap enteng. Dan siapa sangka, semua itu berawal dari kota kecil bernama Malang.